Dan ini pidana, penjara. Bukan karena dendam, murni untuk memberi pelajaran. Agenda kedatangan dari malam ini melakukan apa nih, Bang? Ya, ini pelaporan yang saya ingin lakukan di Polda Metro Jaya adalah pelaporan perihal fitnah 4 tahun rumah sakit jiwa. Nah, jadi ini saya laporkan terlebih lagi karena memang itu berbentuk fitnah gitu ya. Saya tidak pernah dilapor selama 4 tahun atau sekian tahun tuh nggak pernah dilapor, dirawat di rumah sakit jiwa tuh nggak pernah. Jadi ini yang harus saya lapor supaya terang benderang gitu. Sebetulnya saya ingin meluruskan aja gitu bahwa apa yang dikatakan oleh pihak dari kubunya Karen itu kan dijelaskan sangat jelas di salah satu media ya, saya nggak bisa sebut medianya, tapi dikatakan bahwa mereka sudah memberi dalil atau laporan kepada pengadilan bahwa saya dirawat di rumah sakit jiwa selama 4 tahun, ya kan? Nah itu merupakan fitnah dan mereka nggak pernah nunjukin bukti apapun gitu. Dan menurut saya fitnah itu membunuh saya hidup-hidup. Gitu. Saya pergi ke warung, saya pergi kemana, orang lihat saya udah, ini orang gila. Gitu. Nah ini yang saya nggak bisa terima. Gitu. Jadi saya mau melapor itu untuk memperoleh keadilan. Gitu aja. Saya nggak bisa datang ke 10 juta orang atau 20 juta orang untuk mengatakan, saya difitnah loh 4 tahun rumah sakit jiwa, saya difitnah loh 4 tahun masuk rumah sakit jiwa. Nggak bisa kan, udah dirusak, jadi kerusakannya itu 4 tahun saya masuk rumah sakit jiwa itu nggak benar. Jadi saya pasti yakin saya akan dapat keadilan soal ini gitu. Karena itu nggak benar, itu sama sekali nggak benar. Dan pihak kepolisian, pihak pengadilan pun punya hak untuk ngecek rumah sakit benar nggak Ari pernah 4 tahun rumah sakit jiwa. Malam ini tanpa didampingi pengacara, kenapa Bang? Pengacara saya tadi juga kemarin ini lagi agak cukup sibuk dan saya juga udah kasih tahu bahwa saya akan melakukan hal ini. Dan menurut saya ini juga sebetulnya buktinya itu sangat jelas banget gitu ya, jadi kayaknya nggak perlu didampingi gitu ya, karena buktinya tuh sangat kuat banget gitu dan sangat jelas gitu. Sedikit Bang, mengenai laporan di malam hari ini nih, Gimana tuh, Bang? hasilnya progresnya seperti apa Bang? Ya, progresnya cukup baik. Saya di counseling dulu. Jadi untuk masuk ke tahap ini harus menggunakan krimsus, gitu. Jadi kriminal khusus. Gitu. Kemudian saya juga tunjukkan bukti yang memperkuatkan argumentasi saya bahwa 4 tahun dirawat atau sekian tahun dirawat di rumah sakit jiwa Darmawati tidak benar, bisa tunjukkan. Jadi pasal yang disangkakan ada berapa banyak Bang? Dan pasal apa aja? Untuk yang sementara ini, karena itu bisa berubah ya, untuk sementara ini kita masuk ke pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau fitnah, pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP. Nah itu bisa nanti juga kena ke pasal 36 dan pasal 351. Itu bisa satu pasalnya aja itu ada yang 12 tahun penjara juga yang untuk di pasal 51 itu. Dan nama-nama yang dimasukkan 4 orang tadi Bang? 4 orang tadi. 4 orang tadi saya sudah masukkan 4 orang. Yang pertama itu Karen Teresia Boru, which is sampai saat ini secara official masih adalah istri saya, tapi sudah dalam proses cerai. Nomor 2 adalah Wemi Amanopunyo, pengacara dari Karen. Nomor 3 adalah Martini Nafi, which is pembantu rumah tangga. Yang keempat adalah Erlinda MPD, which is mantan komisaris dari KPAI. Dia menyatakan hal tersebut juga gitu. Tentang saya masuk pernah sekian tahun itu kan dia menyebar informasi itu. Saya berharap dan dengan ini bagi orang-orang yang menganggap bahwa fitnah ini adalah kebenaran bisa terbuka, khususnya nanti kalau terbukti. Dan ini pidana, penjara, bukan karena dendam, murni untuk memberi pelajaran.